Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD Islam Sentakwa kelas 5? Pada pertemuan kali ini di pembelajaran TIK kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenal program pengolah angka, B, mengenal bagian-bagian Microsoft Excel, dan C, menggunakan Microsoft Excel. Ya, langsung saja kita ke mengenal program pengolah angka. Program pengolah angka Excel ini salah satu cara itu melakukan perhitungan dan pengelolaan angka. Ada beberapa hal yang bisa kita buat khususnya untuk siswa SD Islam Nusantara. Yang pertama, kita bisa mengolah data statistik, kemudian bisa juga mengolah nilai siswa. Kita bisa menggunakan fungsi statistik seperti sum, max, min, average, count, dan lain-lainnya. Kemudian bisa membuat laporan keuangan. Ya, membuka program Microsoft Excel 2010. Di sini klik Start, pilih All Program, pilih Microsoft Office, dan pilih Microsoft Excel 2010. Langsung saja, bagaimana cara membuka Microsoft Excel dari Start menu. Yang pertama, klik tombol Start yang berlogo Windows. Di sini kita klik tombol Start, menurunkan scroll ke bawah dan memilih salah satu icon Microsoft Excel seperti ini. Ini bentuk icon Microsoft Excel. Kita klik sekali saja. Ya, muncul tampilan awalnya dan kita memilih blank workbook. Ya, ini tampilan Microsoft Excel. Kemudian kita akan mengenal bagian-bagian Microsoft Excel. Satu menu utama di Microsoft Excel. Siswa dapat melihat pointernya atau di mana posisi sel yang aktif, ya, ditunjukkan dengan gambar A1. Kemudian ada juga name box atau nama kotak. Jadi nama kotak yang ada di sini atau kita istilahkan yaitu nama sel. Ini adalah A1 karena berada di kolom A dan berada di baris 1, ya. Kemudian ada grup, di sini tergrup antara clipboard, ada font, ada alignment, ada number, style, cell, dan editing. Berikutnya ada quick access toolbar yang dimana nanti ada pilihan menunya seperti file, open, save, sampai dengan exit. Kemudian ada tab menu di sini, salah satunya ditunjukkan oleh tab home. Jadi di sini menu-menu pilihan yang ada di tab home ada di bagian ini. Kemudian ada juga tab inserts, kemudian tab page layout, tab formula, tab data, review, dan tab view. Oke, kemudian ada command button, ya. Command button di sini ditunjukkan dengan tombol-tombol perintah, ya. Kemudian ada title bar, ini judul dari file yang kita buka. Kemudian ada ribbon, kemudian ada formula bar atau di sini bisa dikatakan papan rumus. Kemudian istilah di dalam Microsoft Excel 2010. Istilah dalam Microsoft Excel yang pertama ada dikatakan workbook. File Microsoft Excel terdiri atas beberapa worksheet, ya, ditunjukkan di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 atau lembar 1, lembar 2, lembar 3. Ini biasa digunakan di saat kita membuat file yang memang saling terkait. Contoh seperti pembukuan, di sini ada pemasukan, ada sheet pengeluaran, ada neraca laba rugi, dan sebagainya. Berikutnya yaitu row, bagian dari sheet berupa lajur secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Kemudian ada kolom, bagian dari sheet berupa lajur vertikal, ditunjukkan pada kolom yang berwarna merah. Kemudian sel, bagian terkecil dari sheet yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Baik, untuk lebih jelas kita langsung mempraktekannya di lembar Microsoft Excel. Telah terlihat lembar kerja Microsoft Excel atau extensionnya XLS. Yang pertama tadi telah dibahas apa yang dimaksud kolom dan apa yang dimaksud dengan row atau baris.
Kolom yaitu lajur ke bawah atau secara vertikal, ya. Ini dikatakan kolom, ya. Jadi kalau kita mengeblok seperti ini dikatakan 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 dan seterusnya. Sedangkan baris yaitu dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Ini baris 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris dan seterusnya, ya. Kemudian untuk sel itu kita bisa sorot ke sini ke salah satu. Ini dikatakan sel, ya. Dan dikatakan sel G5, sel G5. Kenapa dikatakan sel G5? Karena berada atau karena berpotongan antara kolom G dan baris 5. Bapak tes sedikit ya siswanya. Kalau di sini kira-kira kita berada di sel berapa? Ya, benar. D9 karena berada di kolom D dan di baris 9. Ya, apabila mungkin nanti kurang paham bisa langsung ditanyakan ke Pak Muadar via WA. Ya, langsung kita ke hal yang pertama. Di saat kita menggunakan Excel, kita harus memahami beberapa langkah-langkah penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama di saat kita mengetik, kita bisa mengetik di sini angka dulu, mungkin dari 1 seperti ini, ya. Bapak bisa enter dan arahnya ke bawah. Dan Bapak bisa juga menekan tombol tab yang ada di keyboard supaya ke kanan, ya. Atau siswa bisa menggunakan tanda panah 4 arah yang ada di keyboard, ya. Mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kiri, atau mau ke kanan, itu bisa dilakukan. Atau langkah lebih cepatnya dengan menggunakan mouse, ya. Jadi bisa disorot kemana yang ingin kita sorot, ya. Jadi kalau ingin ke sel A1 kita bisa ke A1 dan ingin ke K3 kita tinggal sorot ke K3. Jadi Bapak sarankan gunakanlah mouse agar lebih cepat, ya. Yang pertama Bapak telah mengetik di sini 1, ya. Kemudian Bapak akan mengetik 2 di bawah. Enter lagi, Bapak tekan enter, Bapak menekan 3. Ini normalnya kita mengetik, ya. Setelah mengetik bagaimana cara memblok, ya. Bagaimana cara memblok sel? Blok sel seperti biasa. Di sini kita arahkan penunjuk selnya yaitu berupa tanda plus berwarna putih, kemudian klik tahan. Ya, di sini Bapak memblok 3 sel, ya, yang terdapat data itu 1, 2 dan 3. Jadi seperti ini. Bapak ulangi sekali lagi ya. Bapak klik di sini. Bapak tunjukkan dulu tanda panah seperti ini, kemudian Bapak blok. Kalau ingin Bapak memblok sampai ke bawah, Bapak tinggal klik tahan ke bawah. Dan apabila Bapak ingin ke samping, Bapak tinggal klik tahan dan arahkan ke samping. Silahkan dipraktekkan, ya. Jadi dilancarkan dulu bagaimana cara memblok seperti yang diinginkan. Oke, sudah? Ya, yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana cara atau melebarkan kolom disesuaikan dengan panjang atau pendeknya satu buah tulisan yang ada di dalam sel. Di sini mouse bisa diarahkan di antara pilihan. Di sini Bapak contohkan A dan B, sel A dan B, ya. Bapak arahkan sini di pertengahan sehingga memunculkan bentuk lain dari kursor, yaitu mengarah tanda panah 2 arah ke kiri dan ke kanan. Dimasukkan, bisa kita lebarkan atau bisa kita kecilkan, disesuaikan dengan panjang tulisan yang ada di dalam sel, ya. Ini juga silahkan dipraktikkan, ya, sampai lancar. Jadi kalau ingin kolom K-nya dilebarkan, tinggal dilebarkan. Ingin dikecilkan, tinggal dikecilkan, ya. Oke, berikutnya tahap 3, bagaimana cara kita menduplikat atau mengcopy data atau tulisan sehingga datanya banyak, ya. Bapak contohkan di sini, Bapak mengetik di sini tulisan Budi.
ya. Kemudian Bapak sorot ke sini, ya, sorot ke bagian posisi sebelah kanan bawah sehingga muncul plus hitam seperti ini. Bapak klik tahan dan Bapak tarik seperti ini sehingga kata-kata bunyi itu tercopy sampai dengan ke bawah, dan ini juga bisa diarahkan ke samping, ya, sehingga tulisan tersebut duplikat atau menjadi banyak. Oke, Bapak undo saja. Satu itu cara menduplikat. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat penomoran otomatis. Ya, penomoran otomatis bisa dilakukan seperti ini. Ketik 1, kemudian enter, ketik 2. Setelah mengetik 1 dan 2, di blok 1 dan 2-nya, lagi-lagi penunjuk mouse-nya diarahkan ke posisi kanan bawah sehingga terbentuk plus hitam. Kita klik tahan, tarik ke bawah. Ya, muncul penomoran otomatis. Kita stop sampai 10. Oke, ya. Dan untuk lebih rapinya kita rata tengah. Seperti ini. Oke, dipraktekkan ya. Ya, baik, berikutnya bagaimana cara menyimpan dokumen Microsoft Excel. Ya, langkah pertama langsung siswa kita mengarahkan penunjuk mouse ke menu file, kemudian pilih save, ya, kita klik save, kemudian pilih this PC, ya, klik di sini, double klik, sehingga muncul kotak dialog untuk penyimpanan. Di sini ada dokumen, ada directory D, ada directory E, ya. Bapak coba diklik di dokumen saja, Bapak klik di dokumen. Kemudian di sini Bapak memberi judul file yaitu latihan 1 Excel. Sebaiknya gunakan huruf besar semua. Latihan 1 Excel. Ya. Setelah mengetik judul file atau file name, tekan tombol save. Ya, kita setuju untuk melakukan penyimpanan di dokumen save. Maka dokumen ini tersimpan. Ini dibuktikan dengan ada judul yang berada di title bar, yaitu latihan 1 Excel. Oke, berikutnya bagaimana cara kita membuka dokumen yang pernah kita simpan. Yang pertama, klik menu file, pilih open, ya. Jadi untuk membuka, pilih pilihan open, klik open, kemudian klik this PC. Latihan 1 Excel itu berada di dokumen. Jadi kita juga harus membuka directory dokumen. Kemudian kita cari pilihan tulisan latihan 1 Excel, kita klik, kemudian pilih tombol open. Oke, kita tekan ya. Ya, maka filenya akan terbuka. Baik, siswa, untuk pertemuan kali ini hanya ini saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan bisa diaplikasikan secara baik, ya. Mungkin itu saja dari Pak Muhadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.